Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 42. Saat ini, diharapkan Dewi hanya bisa berkumpul lagi bersama dengan suami tercinta. Mereka akan bersama-sama menyambut kelahiran anak yang sudah dinantikan. Jika rumah, mobil, dan uang di rekening disita perusahaan, mereka mencoba untuk ikhlas. Yang terpenting, suaminya tidak dipenjara. Dewi yakin masih bisa hidup bersama dengan suaminya. Tas brand dengan harga yang fantastis sama sekali belum dipakai, dan juga merek-mereknya yang memang tidak dicopotnya. Semua koleksi tas yang bernilai puluhan hingga ratusan juta itu masih disimpannya lengkap dengan harganya. Wanita itu menentu membuka sebuah toko tas brand. Kebetulan, ia sudah memiliki sekitar 50 buah tas. Belum lagi sepatu, baju, kacamata, dan perhiasan. Dari perhiasan berlian dan emas yang dimilikinya, Dewi masih memiliki uang senilai miliaran. Mereka juga masih memiliki 5 buah rumah yang memang bukan rumah mewah, namun lokasinya berada di tengah pusat kota dengan harga jual 1 miliar. Dengan seperti ini, mereka tidak akan hidup miskin. Mereka sudah siap untuk mulai hidup baru bersama-sama dengan suaminya. Masuk, Dewi memberi perintah ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. Besar harapannya bahwa pria saat ini datang memberikan kabar baik tentang suaminya. Ini makan malam Anda. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu meletakkan baki yang berisi nasi beserta lauk pauk dan sayur, lengkap dengan segelas susu dan segelas air putih. Terima kasih ya mas. Oh ya, Mbak sudah ada kabar tentang suami saya? Tanya Ayu. Belum nyonya, jawab pria tersebut. Sesuai perintah, dia tidak akan memberitahukan hal apapun terhadap Dewi. Jika nanti ada kabar, tolong cepat kasih tahu saya ya. Dewi sedikit tersenyum. Iya nyonya, pria itu menganggukkan kepalanya. Dewi mulai menyantap menu makan malamnya, meskipun tidak berselera sedikit pun. Namun mengingat janin yang ada dalam perutnya, bahwa istri David itu turut harus makan. Walau bagaimanapun, calon bayinya harus mendapat asupan gizi yang cukup guna menunjang perkembangannya di dalam. Setelah selesai makan, wanita itu memilih untuk tidur, berharap ketika bangun nanti suaminya sudah pulang dan sudah bersama dengannya. Sedangkan di luar kamar, pria yang merupakan pimpinan dari orang suruhan Big Boss mengangkat sambungan telepon dari bos besarnya. Ya tuan, pria bertubuh tinggi dan tegap itu berkata dengan sangat sopan. Bagaimana dengan wanita itu? Pria itu langsung bertanya sesuai dengan tujuannya, menghubungi pria kepercayaannya itu. Sesuai perintah Anda, saya sudah memberikannya makan malam beserta susu kehamilan dan sekarang dia sudah tidur. David sudah tertangkap dan sekarang dia sudah ditahan di dalam penjara. Pria yang dikenal kejam dan mati iblis itu memberitahu. Kalau begitu, apa harus saya lakukan dengan wanita itu? Anto bertanya. Walaupun informasi yang didengarnya tidaklah lengkap, namun dia tahu seperti apa kondisi David ketika diserahkan ke kantor polisi. Besok, lepaskan wanita itu. Beritahu kepadanya kalau suaminya sudah di kantor polisi, dan kemudian mereka wanita itu mengunjungi suaminya. Selanjutnya, jalankan apa sudah direncanakan sebelumnya. Ingat, aku tidak ingin ada satupun kesalahan yang kau lakukan. Kerjakan semuanya serapi mungkin, dan jangan meninggalkan jejak apapun. Pria itu berkata dengan penuh tekanan. Baik tuan, jawab Anto. Ingat, aku tidak akan membunuhmu jika gagal. Aku hanya akan mencokal kedua matamu, potong kedua kakimu, potong kedua tanganmu, dan satu hal lagi, akan memotong lidahmu.
Aku akan pastikan sisa usiamu hanya bisa menderita. Anto diam sambil mendengar ancaman yang tidak main-main tersebut. Lily duduk di kursi mobil bagian depan, dan matanya terus mengawasi pedang gadis cantik yang sedang tertulap di belakang. Bukan hanya sekedar menjaga Zahira saja, mata tajam si wanita juga memandang ke setiap arah sebagai bentuk kewaspadaannya. Sebagai seorang bodyguard, wanita itu tidak pernah lengah sedikit pun, meskipun kondisi tampak betul sangat aman seperti sekarang. Bila Non Lili ngantuk, tidur saja. Saya akan berjaga di sini, ucap supir yang bernama Reza tersebut. Terbalik itu, Mas. Kalau Mas Reza mau tidur, ya tidur saja. Karena Nona Zahira terkuncup saya. Jawab Lili. Pria itu hanya mengulumkan senyumnya ketika mendengar jawaban dari Lili. Jika melihat wajah cantik wanita yang duduk di sampingnya, siapa tidak terpana akan pesona Lili. Jika disuruh untuk menilai, Reza akan ragu untuk memberikan nilai 95. Menurut penilaiannya, Lili nyaris sempurna. Bahkan, kalau ditanya kekurangannya, hanya galak saja. Mas Reza, sebenarnya wajar aku gimana? Reza mana Lili cukup lama. Kapan lagi punya kesempatan seperti ini? Mumpung ditanya, jadi pria itu memanfaatkan kesempatannya. Cantik, jamnya kemudian. Beneran Mas, Lili tersenyum tipis. Ya beneran lah Non, jawab Reza tanpa ragu. Apa mukaku galak banget ya Mas? Kayaknya semua orang yang aku lihatin pada takut, termasuk si bos. Lili sejak tadi berusaha menahan tawanya ketika melihat sikap Aryon. Mengingat wajah si bos, buat tertawanya akhirnya menyembur keluar. Masih terbayang olehnya saat Aryon dengan entengnya memberinya tambahan gaji 2 kali lipat. Sungguh membuat Lili merasa geli. Padahal, ia hanya memandang majikan itu saja. Reza terdiam ketika melihat Lili tertawa seperti ini. Melihat wanita cantik itu tawa lepas seperti ini merupakan momen langka. Sudah 10 tahun dia bekerja menjadi supir pribadi Aryon, dan baru kali ini dia melihat Lili tertawa lepas. Sungguh sangat cantik dipandangnya. Reza salah satu orang kepercayaan Aryon, namun beberapa bulan ini dia sering diutus mewakili proyek di luar kota oleh David, dengan alasan hanya pria itu yang dipercaya. Anggap aja itu semua kelebihan Non. Bayangin aja kalau sampai saya melakukan hal itu dengan Tuan Aryon. Bukannya ditambah gaji 2 kali lipat. Yang ada, saya malah dipecat. Lili hanya tersenyum dan merasa geli sendiri ketika mengingat sifat Aryon. Memang benar, jika bosnya itu selalu tidak marah kepadanya. Mereka menghentikan obrolannya ketika melihat dari kaca spion, Aryon berjalan mendekati mobil. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.